Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuratun Faizah dengan NIM 222211110168. Saya mahasiswa dari program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan presentasikan dari rangkuman kuliah tamu farmasi industri, yakni dengan tema analisis development dan registrasi sediaan farmasi, yang dibawakan oleh pemateri Ibu Apoteker Dia Alicia Wung, Sarjana Farmasi MSI. Selanjutnya, yakni yang dilakukan adalah pengembangan metode analisis. Untuk pengembangan metode analisis ini, pada industri ini melakukan acuan metode, yakni dengan acuan metode dengan monografi farmakope atau dengan pustaka lain, di mana untuk di solusi ini menggunakan FDA atau pedoman bioekvivalensi. Selanjutnya yakni adalah tujuan dari adjustment. Untuk tujuan adjustment di sini yakni untuk memenuhi kriteria dari uji kesesuaian sistem dan juga berdasarkan dari kesetiaan kolom. Selanjutnya yakni adalah ketentuan dari penerimaan disolusi, di mana yang dinyatakan sebagai Q adalah persentase bobot bahan aktif terlarut dalam bobot label, yang dimana umumnya dalam rentang yakni 75% sampai dengan 80%. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan dalam industri farmasi yang untuk pada industri Interbat ini menggunakan yang bejana 6. Selanjutnya yakni adalah kriteria dari penerimaan sediaan cepat larut atau IR atau disebut dengan immediate release. Di mana di sini terdapat beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama atau disebut dengan sampel pertama yang menggunakan dengan 6 sampel, di mana untuk kriteria penerimaannya yakni dengan tiap unit yakni Q lebih besar dari 5%. Dan untuk tahap yang kedua yakni di mana kita menambahkan 6 sampel, di mana dari rata-rata 12 unit ini sampel pertama dan juga sampel kedua Q-nya lebih besar dan tidak ada unit yang Q-nya kurang dari minus 15%. Dan untuk yang tahap ketiga atau di sini menambahkan dengan cara 12 sampel, di mana pada rata-rata 24 unit sampel di sini, sampel pertama ditambah dengan sampel kedua dan sampel ketiga, di mana di sini hasilnya Q-nya tidak lebih dari 2 unit dan tidak kurang dari 15% dan tidak ada unit yang kurang dari 25%. Selanjutnya adalah kriteria dari penerimaan atau pulet. Di sini terdiri dari beberapa tiga tahap, yakni untuk tahap yang pertama dengan menggunakan 6 sampel, di mana rata-rata jumlah yang terlarut yakni lebih besar dari Q-nya plus 10. Dan untuk yang kedua dengan ditambahkan 6 sampel, di mana rata-rata jumlah yang terlarut yakni sampel pertama ditambah dengan sampel kedua, di mana Q-nya lebih besar dari plus 5%. Dan pada sampel yang ketiga yakni untuk rata-rata jumlahnya yang terlarut, di mana sampel pertama ditambah sampel kedua dan juga ditambah sampel ketiga, Q-nya lebih besar sama dengan dari Q. Selanjutnya yakni adalah transfer metode analisa, di mana transfer metode analisa ini dilakukan secara yang pertama ada comparative testing, di mana proses comparative testing ini yang paling umum dilakukan dan juga untuk metodenya telah tervalidasi, dan sampel homogennya dianalisa secara SU dan juga resident units. Yang kedua ada secara co-validation, di mana SU dan RU ini melakukan validasi secara bersama dan juga metodenya belum tervalidasi. Selanjutnya ada secara revalidation, di mana untuk RU ini mengulang proses validasinya dan juga tidak bisa menjamin ekivalensi hasil SU dan juga resident units-nya.
Yang keempat ada secara transfer waiver, di mana untuk produk existing ini prosedur analisisnya yang telah digunakan dan juga persel SU dipindah ke RU. Selanjutnya yakni ada uji stabilitas, di mana produk yang dikembangkan di sini harus melalui diuji stabilitasnya. Yang pertama untuk prinsipnya yang di sini yakni untuk menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk, dan juga dikemas dengan bahan kemas tertentu. Disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan dan juga periode waktu tertentu. Untuk tujuannya yakni tujuan yang pertama untuk pengembangan, di mana membandingkan formula, proses, dan juga bahan kemasnya. Yang kedua untuk registrasi, di mana untuk dokumen yang dibutuhkan, dan juga yang ketiga untuk tujuan post market, di mana untuk melindungi dari klaim atau pihak klaim dari obat sebelumnya. Yang ketiga yakni untuk jenis uji stabilitasnya, yakni ada jenis uji stabilitas dipercepat atau accelerated. Yang kedua ada jenis uji stabilitas jangka panjang atau long term. Yang keempat ada jenis uji stabilitas instability dan juga uji stabilitas stress testing. Selanjutnya yakni untuk desain uji stabilitas. Untuk desain uji stabilitas ini dilihat dari beberapa kondisi, yakni yang pertama ada dari kondisi penyimpanannya. Dilihat dari kondisi penyimpanannya itu pada suhu berapa dan menggunakan RH ataupun tidak. Yang selanjutnya dilihat dari waktu pengujiannya. Dilihat dari waktu pengujian ini untuk prosesnya memakan waktu berapa lama, 1 atau 2 tahun. Untuk yang ketiga yakni untuk pemilihan batch-nya, di mana batch yang mau diuji dalam skala besar dan juga maupun skala kecil. Selanjutnya secara spesifikasi dan juga dilihat dari secara parameter ujinya. Baik dilihat dari parameter fisik saja ataupun sampai dengan parameter kimia dan makrobiologinya. Selanjutnya yakni dilihat dari yang pertama adalah kondisi penyimpanan. Nah, dari kondisi penyimpanan di sini kan Indonesia termasuk dalam zona 4B, di mana untuk long term-nya yakni 30 derajat Celcius dan RH-nya yakni 75 dan untuk long exported-nya yakni 40. Untuk acuan yang digunakan di sini yakni pada studi performasi dan juga dilihat dari produk komparatornya. Untuk tempat penyimpanannya di sini bisa dilihat. Ini adalah lemari dari tempat penyimpanannya. Di sini dilihat kualifikasi dan pemantauannya harus selalu diperhatikan. Selanjutnya yakni adalah pemilihan batch-nya, di mana untuk proses formula dan kemasan sama dengan produk komersialnya. Yakni yang kedua dilihat dari jumlah batch-nya, di mana lepas cepat, zat aktif stabil sama dengan 2 batch, dan juga lepas lambat atau termodifikasi zat aktif tidak stabil, yakni 3 batch. Selanjutnya yakni adalah waktu pengujian, di mana pada waktu pengujian ini interval pengujian yang digunakan pada tahun pertama yakni pada setiap 3 bulan, dan juga pada tahun kedua yakni tiap 6 bulan, dan juga pada tahun ketiga dan seterusnya ini secara tahunan. Untuk acuan pengujian ini dilihat dari studi preformulasi juga dan juga produk dari komparatornya. Selanjutnya ada parameter dan spesifikasi dari pengujian, di mana di sini tidak harus sama dengan parameter dan spesifikasi dari pengujian produk jadi, dan juga perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan juga interval pengujian. Selanjutnya adalah instability, di mana di sini ada multiple dose product, di mana setelah dibuka atau direkonstitusi, jumlah batch-nya itu sama dengan 2 dan minimal interval pengujiannya yakni pada awalnya dengan menggunakan 2 batch dan untuk akhirnya 1 batch.
Selanjutnya yakni ada stress testing, di mana pada stress testing ini pada kondisi ekstrim. Contohnya pada freestyle testing dan juga photostability testing. Nah, dilihat kapan suatu produk bisa mengalami kerusakan akibat photostability, yakni apabila terjadi overload serapan antara bahan spektra bercahaya. Jadi, untuk membandingkan spektra antara bahan dan lisa cahaya ketika ada overload, berarti kalian punya semacam, oh ya, bahan ini bisa rusak terkait dari sumber cahayanya. Selanjutnya adalah uji bioakuibilitas dan juga uji bioekuivalensi, di mana merupakan uji di sini yang paling ditakuti dan dikategorikan mahal. Di sini untuk uji bioekuivalensi yakni ekivalensi farmatik atau alternatif farmasetik, di mana pada pemberiannya dengan dosis molar yang sama dan untuk menghasilkan bioavailabilitas yang sama, yang sebanding atau efek yang sama. Selanjutnya ada bioavailabilitas, di mana pada kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktifnya dan terserap dari produk obat. Dan di sini tersedia di tempat kerjanya. Untuk uji ekivalensinya bisa dilihat pada tabel di bawah ini, di mana di sini ada obat komparator yang diuji ekivalensi berdasarkan uji in vitro atau bioekivalensinya dari uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, dan juga uji klinik. Dan untuk uji in vitronya atau uji disolusi terbandingnya menggunakan uji BCS potensi sehingga diperoleh obat kopi. Selanjutnya, kapan uji BE dilakukan? Yakni yang pertama pada satu golongan yang sama, di mana di sini uji disolusi terbanding, dan yang kedua pada obat kopi pertama, yakni dengan menggunakan kajian. Selanjutnya, kapan biowafer dilakukan? Di sini dilihat dari berdasarkan potensi kriterianya, yakni yang pertama berdasarkan bentuk kesediaan yang sama, tetapi dalam potensi yang berbeda. Yang kedua, yakni produsen yang dan tempat produksi yang sama. Yang ketiga, yakni proporsi zat aktif dan eksipien. Dilihat dari eksipsiennya yang sama atau zat aktifnya sangat poten. Dilihat dari jenis dan jumlah eksipien yang sama, dan pengisian dapat dikurangi jenis dan eksipien lain persis yang sama. Berikut merupakan alur dari uji BE-nya. Berikut adalah tahap pelaksanaan uji bioekivalensi, di mana di sini dibagi menjadi validasi metode bioanalitik dan ada yang pembuatan protokol. Dari pembuatan protokol ini dilanjutkan dengan persetujuan protokol uji BE yang berdasarkan BPOM dan Komisi Etik, dan di sini melakukan pengumpulan dokumen. Untuk reviewnya di sini berdasarkan kriteria inklusi subjek, teknik pemberian obat, titik sampling, standarisasi kondisi, dan lain-lain. Setelah pengumpulan dari dokumen, maka kita melakukan pemilihan sukarelawan. Dan di sini untuk pemberian obat dan pengambilan sampel kita lakukan secara monitoring, dan selanjutnya dilakukan analisa obat dan juga dilakukan kode breaking, dan selanjutnya dilakukan laporan. Selanjutnya adalah kriteria bioekivalensi, di mana di sini untuk dua parameter AUC0-nya dan Cmax-nya, di mana dinyatakan bioekivalen bila, yakni rasio nilai rata-rata geometrik AUC-T dibagi AUCR-nya dan Cmax per Cmax-R-nya sama dengan 1,00. Untuk 90% confidence intervalnya sama dengan 80% sampai 125%. Selanjutnya ada obat uji, di mana diproduksi pada fasilitas CPOB yang sama dengan batch uji di solusi terbanding, identik dengan produk komersial, besar batch-nya yakni 1/10 skala produk atau 100.000 unit terbesar.
Selanjutnya ada obat uji komparator, di mana pemilihan batch-nya sangat penting. Sebagai acuannya, yakni sama dengan batch uji disolusi terbanding, untuk perbedaan kadarnya kurang dari 5%, untuk kriterianya, yakni memiliki izin edar Indonesia. Bila tidak ada, maka harus terdaftar di ICH dan negara asosiasinya, dan obat kopi yang terbukti bioekuivalensinya dengan obat inovator, dan termasuk dalam daftar prekualifikasi dari WHO. Selanjutnya ada uji disolusi terbanding, di mana pada pendekatan uji bioequivalensi ini menggunakan media disolusi dengan paling menggambarkan kondisi dari in vitro dengan menggunakan pH 1,2 banding 4,5, 6,8, dan kompedial. Untuk surfaktannya, yakni kurang dari 1%. Untuk biorelevannya, medium FASGV dan FASIF yang kedua berdasarkan parameter F2. Untuk aturan perhitungan F2 yakni min 3 titik sampling tidak termasuk 0, min 12 unit untuk setiap obat, dan titik sampling kedua obat harus sama ada menit ke 15. Jika 15 menit persen terlarut obat kedua obatnya lebih besar dari 85%, maka disolusi sangat cepat, maka disimpulkan F2 tidak dihitung. Tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap titik samplingnya lebih besar dari 85% untuk setiap obat. Dan untuk titik sampling dengan persen terlarut, yakni lebih besar dari 85%, yang kedua, dan seterusnya. Berikut merupakan rumus dari similarity factor atau F2, di mana N merupakan jumlah titik sampling, R-nya 9% rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk yang T adalah rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk uji, di mana kriterianya F2 ini lebih besar dari 50. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.